Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Ematul Hikmah dari kelas 6C Program Studi Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Andalas Karawang. Di video kali ini saya akan menunjukkan hasil inovasi pembelajaran. Inovasinya ini berupa game edukatif. Game edukatif ini mengenai materi bilangan bulat. Yuk kita lihat videonya. Nah, kali ini saya akan menunjukkan hasil game yang sudah saya buat. Nama gamenya ini adalah Kartu Ngibul, singkatan dari kartu menghitung bilangan bulat. Di sini gamenya bertujuan untuk memudahkan kalian untuk mengoperasikan bilangan bulat. Di sini terdapat 4 menu. Menu yang pertama adalah menu mulai untuk melakukan suatu permainan. Menu yang kedua adalah menu petunjuk, berisi tentang cara bermain dan aturan permainan. Menu yang ketiga adalah menu keluar untuk keluar dari game. Menu yang keempat adalah My Profile, berisi tentang biodata saya. Sekarang kita main yuk gamenya. Nah, di sini ada menu prolog level 1 sampai level 5. Di sini juga ada menu home untuk kembali ke menu utama.
Selanjutnya di sini ada menu petunjuk. Di sini terdapat petunjuk permainan dan aturan permainan. Nah, selanjutnya di sini ada profil saya. Sekarang kita mulai yuk gamenya. Nah, di sini ada menu prolog level 1 sampai level 5. Di sini juga ada menu home untuk kembali ke menu utama. Sekarang kita klik prolog. Hai teman-teman, kenalin, namaku Elsa. Halo guys, kalau aku Will dan Elsa, kenapa kamu murung begitu? Aku nggak paham nih. Pas tadi kita ngejelasin di kelas cara ngitung bilangan bulat. Oh, aku ada cara supaya kamu lebih paham lagi. Gimana caranya, Will? Jadi, kamu bisa menggunakan kartu untuk menghitung operasi bilangan bulat. Gitu, yaudah yuk kita coba. Jadi nanti kamu mengaplikasikan kartu berdasarkan soal yang tertera. Terdapat dua jenis kartu positif dan kartu negatif. Jadi apabila ada satu kartu positif, maka bernilai 1, sedangkan kartu negatif bernilai 1. Sekarang coba tampilkan contohnya. Nah, di sini ada soal bilangan bulat. Jadi di sini terdapat min 2, artinya kartu negatif ada 2. Kemudian ada 1, artinya ada 1 kartu positif. Kemudian kita letakkan kartu tersebut di kotak hijau yang sudah disediakan. Untuk kartu positif bisa diletakkan di baris pertama, dan untuk kartu negatif bisa diletakkan di baris bawah, boleh sebaliknya. Jika sudah, maka pasangan kartu positif dengan negatif, maka kartu bernilai 0. Jika terdapat kartu yang tidak berpasangan, maka itulah hasilnya. Sekarang level 1 nih, yuk mulai. Nah, di level 1 ini kalian bisa lihat soalnya dulu. Di sini kan soalnya berapa hasil dari 3 ditambah 4. Karena bilangan yang ada di soal ini bilangan positif semua, jadi kita bisa mengaplikasikannya dengan kartu positif semuanya kan. Berarti ada 3 kartu positif sama 4 kartu positif. Catatan, kalau misalkan kartunya itu kedua bilangan sejenis, maka kita dapat menaruh kartunya itu di mana aja, bisa di atas, bisa di bawah. Karena itu kan penjumlahan. Nah, di sini saya sudah meletakkan kartunya. Kartu yang pertama kan 3 kartu positif, kartu yang kedua 4 kartu positif. Tinggal kita hitung jumlahnya, berapa total dari kartu tersebut yang sudah diletakkan. Berapa nih hasilnya kira-kira? Ya, hasilnya 7 kan. Selanjutnya kita ke level 2 nih. Kita klik. Nah, dari level 2 ini kita dapat melihat soalnya itu agak berbeda ya. Coba kita perhatikan. Berapakah hasil dari min 2 ditambah 3? Nah, kita dapat mengaplikasikannya dengan kartu.
kita perhatikan dulu min 2 itu merupakan bilangan negatif, sedangkan 3 itu merupakan bilangan positif. Nah, karena min 2 itu negatif, kita dapat mengaplikasikan dengan kartu negatif. Kartu negatifnya itu sebanyak 2 kartu. Kita letakkan di sini. Nah, kemudian kita mengeluarkan kartu positif sebanyak 3 kartu. Kita letakkan di bawah. Kalian bisa meletakkan kartunya, boleh sesuai keinginan kalian, asalkan kartunya diletakkan secara berdampingan. Misalkan kartu positif diletakkan di atas, berarti di sampingnya harus diletakkan kartu positif juga, dan sebaliknya. Nah, kita sudah meletakkan kartunya nih. Kemudian, kalau kita ingin mengetahui hasilnya, kita dapat memasangkan kartunya terlebih dahulu. Di sini ada kartu negatif dan kartu positif. Apabila kartu negatif ketemu kartu positif, maka akan bernilai 0. Hal ini kartunya dianggap sudah dipasangkan, sudah hilang, sudah habis. Dan ini juga ada kartu negatif ketemu kartu positif. Jadi kartunya apabila dipasangkan bernilai 0, habis juga. Dan kartu positif ini tidak mempunyai pasangan dong. Karena kartu positif ini tidak memiliki pasangan, berarti ini adalah hasilnya. Hasil dari min 2 plus 3. Jadi hasil min 2 ditambah 3 adalah 1. Karena 1 ini tidak memiliki pasangan. Mudah kan teman-teman? Nah, selanjutnya ada level 3 nih. Kita klik. Nah, di level 3 ini soalnya hampir sama dengan level 2. Kalian bisa baca soalnya terlebih dahulu, kemudian konsepnya juga sama kayak level 2. Karena tadi saya sudah menjelaskan, kalian bisa memahami sendiri kan? Kalau sudah, saya next ke level 4. Nah, sekarang kita ke level 4 nih. Next. Di level 4 ini kita bisa menyentuh gambarnya untuk memulai percakapan. Kita klik dulu ya di situ. Wah, di level selanjutnya soalnya semakin menantang nih. Pasti susah ya, Ros? Tenang aja, Rin. Nanti aku bantu. Oke deh, yuk kita pindah ke sebelah. Klik next. Menurut aku, soal ini harus dibayangin deh. Coba kita baca dulu soalnya. Seekor lumba-lumba mula-mula berada di kedalaman 3 meter. Lumba-lumba itu kemudian melompat ke atas setinggi 5 meter. Berapakah ketinggian yang dicapai lumba-lumba itu dari permukaan laut? Nah, setelah kita membaca soal ini, kita bisa melihat ilustrasinya. Nah, di sini terdapat 2 gambar. Yang pertama itu mula-mula lumba-lumba berada di kedalaman 3 meter di bawah permukaan laut. Artinya, karena berada di kedalaman 3 meter di bawah permukaan laut, maka menandakan nilainya itu min 3. Sedangkan ketika lumba-lumba loncat dengan ketinggian 5 meter, lumba-lumba tersebut berada di atas permukaan laut. Apa nilainya? Bernilai plus 5. Jadi kita dapat mengetahui model matematiknya kan. Nah, sekarang udah paham kan?
teman-teman menerapkan dengan kartu, silakan kalian next slide. Nah, sekarang kita lanjut ke level 4. Nah, karena di level 4 ini terdapat sebuah percakapan, jadi apabila kita ingin melihat percakapannya, kita dapat menyentuh gambarnya. Wah, di level selanjutnya soalnya semakin menantang nih. Pasti susah ya, Ros? Tenang aja, Rin, nanti aku bantu. Oke deh, yuk kita pindah ke sebelah. Klik next. Menurut aku, soal ini harus dibayangin deh, Ros. Coba kita baca soalnya dulu. Seekor lumba-lumba mula-mula berada di kedalaman 3 meter. Lumba-lumba itu kemudian melompat ke atas setinggi 5 meter. Berapa ketinggian yang dicapai lumba-lumba itu dari permukaan laut? Setelah melihat soal tersebut, kita dapat melihat ilustrasinya di slide selanjutnya. Di sini terdapat 2 gambar. Gambar yang pertama, lumba-lumbanya berada di kedalaman 3 meter di bawah permukaan laut. Karena berada di kedalaman 3 meter di bawah permukaan laut, maka menandakan nilainya itu -3. Sedangkan lumba-lumba loncat dengan ketinggian 5 meter. Artinya, lumba-lumba loncat maka berada di atas permukaan laut. Hal ini nilainya adalah +5. Berdasarkan 2 gambar tersebut, kita dapat mengetahui model matematikanya. Nah, sekarang udah paham kan? Sekarang teman-teman bisa menerapkan dengan kartu. Silahkan next slide-nya. Nah, di level 4 ini kan karena kita sudah menemukan model matematikanya, jadi kita dapat menerapkan konsep kartunya. Tadi model matematikanya adalah mula-mula lumba-lumba di bawah ke permukaan laut, jadi -3, kemudian dia loncat menjadi nilainya +5, jadi -3 ditambah 5 adalah kita bisa menerapkan dengan kartu positif dan kartu negatif. Selanjutnya kita ke level 5. Di level 5 ini kita ada 2 pertanyaan. Di level 5 ini ada yang beda kan? Untuk menyelesaikan, pilih satu kotak aja, jadi kalian bisa memilih pertanyaan 1 atau pertanyaan 2. Kita bisa mengkliknya salah satunya. Nah, soalnya ini berbentuk soal cerita ya, jadi kalian harus memahami soalnya tersebut, kemudian menemukan model matematikanya. Baru ketika sudah menemukan model matematikanya, kalian bisa mengaplikasikannya ke kartu. Kita pilih next. Nah, ini udah finish. Nah, itu sekilas video dari saya. Terima kasih sudah menonton.